Perkenalkan, nama saya Muhammad Safril. Saya mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Di sini saya akan membuat video edukasi tentang kenakalan remaja. Saya akan melakukan sebuah wawancara dengan tema kenakalan remaja. Kenapa tema itu saya angkat? Karena menurut saya pribadi, kenakalan remaja adalah suatu problem yang sering kita temui di masyarakat. Dan bagaimana cara kita menanggapi hal tersebut, di mana fase remaja adalah fase yang paling mudah terpengaruh dalam kenakalan remaja. Baik, untuk itu saya di sini sudah menghadirkan satu narasumber saya, yaitu Joki, seorang siswa sekolah menengah atas di Provinsi Jambi. Baik Joki, silakan. Apa kabarnya? Kabar baik, Bagaimana perasaan Joki saat ini? cukup baik, saya ini cukup baik. Baik ya. Baik, apakah Joki siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya? Siap. Siap ya. Baik, sebagai seorang siswa dan juga seorang remaja, apakah Joki pernah melakukan suatu hal yang terkait dengan kenakalan remaja? Untuk seorang remaja yang berusia rentang seperti saya, pastinya pernah melakukan hal tersebut. Kira-kira hal seperti apa yang kenakalan remaja yang Joki lakukan? Kalau di sekolah biasanya kenakalan yang remaja yang saya lakukan adalah bolos atau merokok di WC. Oh, di WC ya. Kira-kira mengapa hal itu Joki lakukan? Karena memang benar ada pengaruhnya dari teman. Pengaruh teman. Teman. Kapan biasanya Joki melakukan hal tersebut? Seperti cabut sekolah ataupun merokok di WC? Kalau cabut itu saya lakukan saat pelajaran, ada pelajaran guru yang saya tidak sukai. Kalau merokok? Kalau rokok ketika itu susah ditelan Kapanpun aja. kapanpun. Baik. Apakah Joki tahu dampak buruk tentang hal itu? Dampaknya sudah pasti. Kalau tidak ikuti pelajaran, kita tidak tahu apa-apa tentang pelajaran tersebut. Berarti Joki tahu tentang itu akan berdampak buruk bagi Joki. Ya, kita akan ditinggal jalan. Menurut Joki, faktor yang paling besar yang mendorong Joki melakukan suatu kenakalan remaja itu faktor apa? Faktor paling besar yang mendorong suatu kenakalan remaja itu menurut saya adalah faktor lingkungan. Lingkungan. Ya, faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang seperti apa? Faktor lingkungan seperti yang buruk gitu, yang teman merokok lah. Terbawa merokok juga. Oh, baik. Bagaimana orang tua Joki mendidik Joki di rumah? Kalau di lingkungan rumah itu bagaimana cara orang tua Joki mendidik? Biasanya orang tua saya mendidik saya di rumah, orang tua saya cuek terhadap saya. Cuek. Cuek. Jadi kurang memperhatikan. Kurang memperhatikan. Jadi saya merasa gimana gitu, nggak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Bagaimana sikap Joki ketika orang tua Joki memberikan sebuah nasihat kepada Joki? Ketika orang tua bercerita kepada saya dengar, ya pasti dengar. Tapi kalau nasihatnya diberi berulang-ulang kali, jadi saya jengkel jadinya, jadi kesal jadinya. Kesal. Jadi maksud dengan anak buat diri. Jika orang tua Joki tahu Joki melakukan suatu
tindakan yang berbau tentang kenakalan remaja, kira-kira bagaimana tanggapan dari orang tua Joki? Tanggapan dari orang tua pasti langsung marah, Marah. karena Marahnya seperti apa, atau langsung main pukul gitu, atau marah secara lisan aja? secara lisan. Secara Kalau lisan. pukul sekarang nggak pernah lagi. Nah, oh, baik. Bagaimana sanksi dari sekolah ketika Joki melakukan suatu kenakalan seperti cabut, merokok? Kira-kira apa sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah? Kalau ya di sekolah saya sanksi biasanya kalau cabut itu sanksinya atau merokok adalah pengurangan poin, Oh, jadi sistemnya dikasih poin, kalau melanggar dikurangi gitu. kurangi poin. Kira-kira kalau cabut sekolah tuh berapa pengurangan poin dari sekolah? Kalau satu kali cabut itu dikurangi poin sebesar 10 poin. 10 poin. Kan? Jadi kalau sering melakukan habis dikeluarkan gitu. Dikeluarkan Itu sanksi yang paling buruk paling buruk dari sekolah. besar. Baik, selanjutnya menurut Joki hal-hal seperti apa yang harus dilakukan untuk menghentikan suatu kenakalan remaja, ataupun untuk mengurangi lah kenakalan remaja yang ada sekarang? Untuk mengurangi dengan cara mengembangkan hobi-hobi mereka, Hobi, hobi-hobi hanya atau mencari kesibukan di waktu lain, di waktu luang gitu. berarti mencari kesibukan hal-hal positif. Hal positif. Hal-hal seperti positif seperti apa? Kira-kira Joki melakukan apa ketika waktu luang? Saya di Kabupaten saya melakukan hal seperti latihan bela diri Muay Thai gitu. Oh, jadi Joki juga ikut latihan bela diri Ya, untuk mengisi waktu luang, untuk menghindari hal-hal yang berbau buruk dan kenakalan remaja. agar tidak terjerumus lebih dalam lagi. Baik, pertanyaan terakhir, kira-kira sebagai seorang yang pernah melakukan kenakalan remaja dan juga merasa menyesal pastinya kan, bagaimana pesan Joki untuk para remaja-remaja sekarang yang masih sering melakukan suatu tindakan yang berbau kenakalan remaja? Pesan saya itu kenakalan remaja memang di usia remaja sekarang memang kan rentan terhadap pengaruh dari faktor lingkungan kan. Jadi kalau bisa janganlah, karena itu sangat buruk, tidak ada gunanya. Patuhilah perkataan orang tua atau patuhilah peraturan yang ada di sekolah, karena itu berdampak besar bagi kita. Benar sekali. Baik, saya rasa hari ini cukup pertanyaan sampai di sini. Memang benar, problem di masyarakat salah satunya adalah kenakalan remaja, di mana remaja berada pada fase yang mereka merasa paling benar dan paling mudah terpengaruh untuk ke dunia-dunia yang buruk gitu, dunia gelap gitu. Oleh sebab itu penting adanya komunikasi orang tua gitu. Bagaimana orang tua mengawasi anak sehingga anak-anak mereka tidak mudah terjerumus ke hal-hal yang buruk. Baik, sekian wawancara saya pada hari ini. Saya terima kasih kepada Joki yang telah bersedia menjadi narasumber saya. Terima kasih Ki. Ya, sama-sama. Sekian wawancara saya pada hari ini. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.